Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk kali ini saya akan membahas tentang potret atau foto atau fisiknya Rasul Paulus, yaitu Rasul yang cukup terkenal di dalam Alkitab kita. Nah, apa pentingnya kita membahas ini? Tentu ada makna dan nilainya yang saya mau sampaikan. Nanti akan saya sampaikan di bagian terakhir. Jangan beranjak dulu karena kita akan membahas tentang foto gambar diri potret seorang Rasul Paulus. Memang tidak ada deskripsi secara spesifik yang dikemukakan, yang diungkap di dalam Alkitab tentang fisiknya Rasul Paulus. Tetapi yang kita tahu bahwa ada indikasi-indikasi bahwa dia mengalami masalah penyakit dalam tubuhnya. Dia juga mengalami mata yang kurang baik, mungkin kabur dan sebagainya. Itu pun hanya petunjuk bahwa ada duri di dalam dagingnya, bahwa matanya mungkin kabur sehingga penglihatannya kurang baik. Walaupun kita tahu bahwa dia juga seorang yang cukup terpelajar, dia memiliki pengetahuan yang mumpuni, dia seorang sarjana juga ya, dia seorang Farisi yang memiliki pengetahuan, namun dia mengakui bahwa kadang kata-katanya hambar dan tidak berarti untuk orang-orang lain, sehingga bisa dikatakan bahwa pidato-pidatonya kadang kurang mengesankan. Mungkin ini cara perendahan dirinya, tapi mungkin itu juga fakta di dalam kehidupannya. Sebuah lembaran dari abad keempat menggambarkan Rasul Paulus ini sebagai seorang yang patut dihormati dan mulia. Dia seorang dengan dahi tinggi, dia botak, berjenggot, dan roman. Mukanya menunjukkan karakternya yang kuat. Seorang penulis kuno mengatakan hidung Paulus bengkok seperti paruh Raja Wali. Semua lukisan dan mosaik awal, juga para penulis awal, misalnya Malalus dan Nikeforus, sependapat dalam menggambarkan Rasul ini sebagai orang yang berperawakan pendek, berwajah panjang, alisnya menonjol, kulitnya bersih, dan ekspresinya menawan. Seluruh aspek dirinya menunjukkan wibawa dan martabatnya. Jadi petunjuk-petunjuk dari sejarah menunjukkan bahwa Paulus ini secara fisik dia tidak luar biasa. Bahkan dia terkesan orang yang pendek ya. Jadi jangan khawatir orang-orang pendek itu ternyata orang-orang yang hebat dan luar biasa juga. Jadi secara fisik sebenarnya Paulus ini tidak terhitung, tidak menawan, tidak baik-baik amat, bahkan tergolong menengah ke bawah lah ya, seperti itu. Namun ada nilai-nilai yang saya mau sampaikan kepada kita. Begini, Bapak Ibu, kadang dalam kehidupan kita, kadang kita merasa minder dengan penampilan fisik kita. Nah, kita belajar dari penampilan fisik Paulus. Di sini dia seorang yang pendek, tetapi sekalipun demikian dia memiliki wawasan yang luar biasa. Dia badannya kecil, dia orangnya tidak tampan luar biasa, namun dia memiliki kecemerlangan di dalam gagasan-gagasannya, di dalam pelayanannya, di dalam prestasinya. Dia mengakui bahwa dia memiliki prestasi dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Namun demikian, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya akan bacakan ayat itu bagi kita semua. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus mengakui bahwa dia telah bekerja luar biasa. Dia ada sebagaimana adanya, dia bekerja luar biasa lebih daripada rasul yang lain. Itu sebuah prestasi dan dia mengakui bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga dalam hidup kita. Kita tidak boleh minder. Kita juga tidak boleh sombong dengan penampilan fisik kita. Karena itu kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu, saya ingat ada orang yang begitu luar biasa, gagah perkasa. 10 tahun kemudian dia ternyata telah terkena penyakit dan saya lihat begitu mengerikan secara fisik. Jadi saya kaget dan terheran-heran. Dulu begitu gemuk, setelah kena penyakit dia begitu kurus luar biasa. Jadi ketika ada orang-orang yang dalam masa jayanya dia menikmati kejayaan itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Demikian juga dalam keadaan-keadaan yang kita anggap kurang baik, jangan pernah minder. Sebab apa? Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Baiklah kita bekerja keras.
Baiklah kita berprestasi. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita. Fisik kita, penampilan apapun, jangan pernah minder. Orang kecil, pikiran besar. Itu jauh lebih baik daripada orangnya besar, pikirannya kecil. Badan boleh merosot, tetapi pikiran-pikiran untuk kemuliaan Allah begitu luar biasa. Itu jauh lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, dalam keadaan apapun, kita pandang semua sebagai kasih karunia dalam hidup kita, dan mari kita mempergunakan fisik tubuh jasmania ini dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Sebagaimana di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Marilah kita mempersembahkan tubuh jasmania ini dan seluruh kehidupan kita untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Amin. Hidup hasratku, rindu